Bagi Belanda, tanah Indonesia terlalu menarik untuk dilepaskan begitu saja. Untuk itulah segala upaya dilakukan pemerintah Belanda untuk tetap menguasai tanah jajahannya tersebut. Bahkan Belanda mengabaikan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana Indonesia telah resmi menjadi negara merdeka. Namun Belanda harus menemui batu sandungan, yakni perlawanan tanpa kenal menyerah dari rakyat Indonesia. Untuk menghadapi perlawanan ini, sampai-sampai kemudian Belanda mengirimkan salah satu jenderal terbaik mereka, yakni Simon Hendrik Spoor, dengan tugas utama melumpuhkan Jenderal Sudirman yang menjadi simbol sekaligus pemimpin perlawanan, serta menguasai kembali Indonesia seutuhnya. Namun alih-alih berhasil menjalankan misi tersebut, Spoor justru mati konyol secara misterius di Indonesia. Kematiannya menjadi bahan perdebatan tanpa ujung. Dan video ini akan berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Simon Hendrik Spoor lahir pada 12 Januari 1902. Pada tahun 1923, Spoor lulus dari Koninklijke Military Academy dan bergabung dengan Koninklijke Leger atau kemiliteran Belanda. Ia juga menjadi dosen di alma maternya tersebut. Di tahun 1943, ia menjadi Direktur Dinas Penerangan Militer Belanda atau Nevis yang berkantor di Australia. Pasca Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Belanda berkeinginan untuk kembali ke Indonesia, sekalipun pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Keinginan Belanda tersebutlah yang membawa Spoor ke Indonesia. Spoorlah yang memimpin agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Di bawah komando Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor, tentara Belanda nyaris berjaya menghancurkan Republik Indonesia menjadi berkeping-keping. Pasukan Spoor yang terdiri dari serdadu-serdadu reguler Belanda yang tergabung dalam KL atau Koninklijke Leger dan serdadu-serdadu campuran pribumi, Indo dan Belanda yang tergabung dalam KNIL atau Koninklijke Nederland-Indisch Leger. Meski mereka datang menyerbu dengan jumlah personel terbatas, namun pasukan Spoor bersenjata lengkap serta sangat terlatih dibandingkan pasukan Republikan yang tidak terlatih, tidak bersenjata modern, dan tidak terorganisir dengan rapi. Jenderal Spoor merupakan pimpinan tentara Belanda yang begitu keras menghantam Republik yang masih bayi itu. Para pejuang Republik Indonesia sangat kewalahan menghadapi taktik militer yang digunakan oleh Spoor. Pasca perjanjian Roem-Royen ditandatangani pada 17 Mei 1949, karena dianggap sukses mempecundangi tentara Republik, pangkat Jenderal Spoor dinaikkan menjadi jenderal penuh. Namun alih-alih bisa menikmati kenaikan pangkat tersebut, ia justru mati mendadak pada 25 Mei 1949. Penyebab kematiannya menjadi misteri. Saksi mata menyatakan Jenderal Spoor masih sempat mengunjungi pasukan Belanda di Jawa Timur di antara tanggal 17 hingga 19 Mei 1949. Spoor masih terlihat sangat sehat waktu itu, apalagi ia masih sangat muda, 47 tahun, dan tidak memiliki penyakit bawaan. Hal tersebut yang membuat beberapa pihak berspekulasi, salah satunya Spoor mati karena dibunuh dengan cara diracun oleh kawan sendiri akibat konflik di internal militer Belanda. Sementara pihak Belanda secara resmi menyatakan kondisi Spoor memburuk setelah mendadak terkena serangan jantung sejak 24 Mei hingga meninggal pada esok harinya. Muhammad Towan Haria alias Muhammad TWH yang hidup di zaman revolusi menulis dalam bukunya bahwa Jenderal Spoor tewas akibat penyergapan pasukan TNI di Tapanuli, Sumatera Utara. Muhammad TWH tentu saja punya dasar, yakni pengakuan beberapa orang yang dianggapnya saksi atas kematian Letnan Jenderal Spoor. Muhammad TWH mendasarkan pendapatnya dengan mengutip kesaksian dua orang ex-KNIL, yakni Kopral Justin Lumban Tomping serta Mayor Tumanggor, di mana keduanya bertugas mengawal Spoor.
yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 1949, konvoi pasukan Spur dihadang oleh pasukan TNI saat tengah berada di antara Aik Maranti dan Sibolga di Tapanuli Tengah. Para saksi mata menyatakan bahwa Spur telah terluka dalam peristiwa tersebut dan tewas akibat luka-luka yang dia derita esok harinya. Untuk memperkuat argumennya, Muhammad TWH memaparkan bukti lain tentang pengerahan pasukan elit Baret Hijau Belanda di Potspeciale Truppen atau DST ke Tapanuli Tengah guna melakukan operasi besar-besaran pasca meninggalnya Spur. Pasukan Baret Hijau itu ditugaskan untuk menangkap hidup atau mati Gubernur Militer Dr. F. Lumban Toping, Komandan Subteritorium 7 Letkol Alex Kawilarang, dan Komandan Sektor 4 Mayor Maraden Panggabean. Pengerahan pasukan sekelas DST jelas tak lain dan tak bukan adalah untuk membalas kematian Jenderal Spur. Demikian tulis Muhammad. Hampir 20 tahun pasca kematian Spur, seorang penulis Belanda, Frits Courir, pada 24 April 1969 mencatat tentang sebuah berita yang beredar di Indonesia yang menyebut Jenderal Spur tewas tertembak dalam sebuah penghadangan konvoi militer Belanda di jalan antara Sibolga. Yang menghadang adalah pasukan di bawah komando Maraden Panggabean. Saat Frits Courir menulis berita tersebut, Maraden Panggabean saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Republik Indonesia. Dan kematian Spur hingga hari ini masih menjadi misteri. Demikian sekilas tentang kisah misteri kematian Jenderal Spur. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.